Episode 28. Aku memeluk Sally yang menangis menghiburnya. Bilang semua akan baik-baik saja, termasuk di kota tempat kami entah berada di mana. Semua akan baik-baik saja. Semoga orang tua kami tidak bereaksi berlebihan. Sebenarnya aku juga butuh dihibur. Aku cemas sekali memikirkan mama di rumah. Tapi siapa yang akan menghiburku? Jelas Ali tidak akan menghibur siapapun. Anak itu memutuskan tidur. Ali berkata dengan intonasi datar, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Sebaiknya beristirahat, menyimpan energi buat besok. Aku tahu, apa yang sebenarnya dilakukan Ali adalah pilihan paling rasional. Memang tidak ada pilihan yang bisa kami lakukan. Ini sudah larut. Jam di dinding meskipun bentuknya lebih mirip panci, tapi setidaknya sama dengan jam yang aku kenal. Ada 12 angka. Jarum pendeknya telah menunjuk pukul 12. Aku menatap lantai kayu. Lambat-lambat. Entah dari manapun kami berada. Dunia lain atau bukan. Setidaknya malam ini kami punya tempat bermalam dengan tuan rumah yang ramah. Aku menolak tidur di atas ranjang. Ali yang memakainya setelah menurunkan bantal-bantal, spray, dan selimut. Ranjang itu segera bergerak ke langit-langit kamar. Ali di atas sana sempat berseru, bilang betapa urnya bisa menyesuaikan diri dengan kontur badan. Juga langit-langitnya, persis di atas kepalanya mengeluarkan cahaya lembut yang nyaman. Aku tidak terlalu mendengarkan. Aku menghamparkan spray dan selimut di lantai. Tidak lengket. Spraynya tebal, empuk untuk ditiduri. Bantalnya juga menyenangkan. Sama seperti kasur yang diocehkan Ali. Mengikuti kontur badan, untuk kontur kepala dan badan yang ditindih. Kamu harus tidur, Sel. Aku berbisik. Sally menyeka pipinya, mengangguk. Atau kamu butuh sesuatu untuk dimakan? Aku bertanya memastikan. Aku tidak lapar lagi, Ra. Aku tersenyum. Besok kita akan pulang, dan segera ikut klub penulis Mr. Theo. Tidur dalam situasi banyak pikiran memang tidak mudah. Tapi dengan badan letih dan sakit, serta ngilu, kami akhirnya jatuh tertidur, kemudian bangun kesiangan. Cahaya matahari menerobos daun jendela, menyinari wajah. Aku segera membuka mata. Ada yang sudah membuka gorden, bahkan sekaligus membuka jendela. Udara pagi yang segar terasa lembut menerpa wajah. Aku beranjak berdiri, memeriksa sekitar. Sally yang masih meringkuk tidur, sepertinya dia yang terakhir tidur tadi malam. Ranjang di dinding kosong. Ali tidak ada. Aku melangkah ke jendela, menatap keluar. Kalau saja aku mengerti apa yang sedang terjadi, ini sebenarnya pemandangan yang fantastis. Tiang-tiang tinggi, dengan bangunan berbentuk balon berwarna putih memenuhi lembah. Jauh di bawah sana, di dasar lembah, hamparan hutan lebat memesona. Dengan rombongan burung-burung terbang, aku belum pernah melihat hutan seindah ini. Sejauh mata memandang. Kamu sudah bangun, Ra? Aku menoleh. Ali keluar dari pintu bulat yang ada di kamar. Kamu harus mencoba mandi, Ra. Fantastis. Ali tersenyum. Dia sedang merapikan pakaian yang dia kenakan, menyisir rambutnya yang berantakan dengan jemari tangan. Dan tetap berantakan meski berkali-kali dirapikan. Kamu habis mandi? Aku menatap Ali. Apalagi? Ali tertawa.
mengangkat bahu. Dan kamu harus mencoba pakaian yang ada di dalam lemari. Lihat. Ali memamerkan pakaian yang dia kenakan. Tidak ada lagi seragam sekolah kotornya. Ali juga memakai sepatu baru, seperti sepatu boot hitam setinggi betis. Ini tidak seaneh seperti yang kamu lihat. Ali meyakinkan. Bahkan sebenarnya pakaian ini nyaman. Aku bisa bergerak bebas. Lihat, sepatunya juga amat terlentur, seperti tidak memakai sepatu. Aku bisa menekuk jari kaki dengan mudah. Mungkin komposisi warna terlihat aneh. Orang-orang di dunia ini sepertinya suka sekali warna gelap. Tapi itu bukan masalah. Kamu tahu, Ra? Tidak ada yang lebih penting dari pakaian selain nyaman dipakai. Peduli amat dengan selera warna orang lain. Aku menghembuskan nafas. Sepertinya Ali sudah menyesuaikan diri dengan cepat di dunia lain ini. Dan sejak kapan dia peduli dengan pakaian? Bukankah selama ini di sekolah dia selalu datang berantakan? Sally bangun mendengar percakapan kami. Aku menyapanya. Sally menjawab pelan. Wajahnya masih kusam. Sepertinya dia lebih suka semua ini hanya mimpi buruk. Terbangun di kota kami, dan semua mimpi buruknya hilang. Tapi mau bagaimana lagi? Bahkan, aku tadi bangun, langsung harus melihat Ali yang tiba-tiba memperagakan pakaian, bergaya. Pintu bulat kamar ke arah lorong ditekuk keluar. Kami bertiga saling tatap. Apakah kalian sudah bangun? Terdengar suara ramah. Aku menjawab, ya, kami sudah bangun. Apakah aku boleh masuk? Aku menjawab pendek, iya. Siapa, Ra? Sally berbisik. Tidak mengerti percakapan. Pertanyaan Sally terjawab sendiri saat ibu si kecil mendorong pintu bulat. Dia tersenyum ke arah kami. Bagaimana tidurnya? Nyenyak bukan? Aku mengangguk. Oh, kamu mengenakan pakaian itu. Ibu si kecil menatap Ali, tersenyum lebar. Cocok sekali, kamu terlihat tampan. Dia bilang apa, Ra? Ali bertanya. Dia bilang kamu harus berhati-hati memakainya. Jangan sampai robek atau rusak. Itu baju mahal. Aku menjawab asal. Kamu tidak menipuku kan, Ra? Ali tidak percaya. Aku nyengir lebar. Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Setengah jam lagi matang. Kalau kalian sudah siap, jangan sungkan. Ayo bergabung. Si kecil pasti senang. Meja makan ramai setelah hampir setahun kakaknya tidak ada di rumah. Ibu si kecil tersenyum hangat. Aku mengangguk. Bilang akan segera menyusul. Ruangannya ada di ujung lorong ini. Belok kanan hingga kalian menemukan pintu berikutnya. Jangan lama-lama. Nanti sarapannya dingin. Wanita itu tersenyum lagi sebelum melangkah ke pintu bundar kembali ke dapur. Apa yang akan kita lakukan, Ra? Sally bertanya setelah kami tinggal bertiga. Kita mandi pagi, Sel. Aku menjawab pelan. Ali memang yang paling logis di antara kami bertiga. Kami diundang sarapan, maka akan lebih baik jika kami datang dengan wajah segar. Mandi? Sally menatapku. Aku menoleh ke pintu kecil bulat di kamar. Ali mengangguk. Asik menyisir rambutnya dengan jemari. Tenang saja, kamar mandinya tidak sekecil pintunya. Dan kalian tidak perlu handuk sama sekali. Masuk saja. Itu kamar mandi yang fantastis. Lebih luas dibandingkan kamar ini. Aku mengangguk, mendorong pintu kecil. Ali lagi-lagi benar. Kamar mandi ini hebat. Saat aku menutup pintunya, belasan lampu mas langsung menyala otomatis. Aku berada di tabung bulat besar dengan banyak kompartemen. Dindingnya terbuat dari kaca, mengeluarkan sinar lembut.
Ada kompartemen untuk meletakkan pakaian kotor. Ada kompartemen yang untuk pakaian bersih, wastafel, dan sebagainya seperti yang kukenali, meski bentuknya aneh. Kejutan terbesarnya saat aku masuk ke ruangan mandinya, ada belasan keran memenuhi dinding tabung. Saat tombol keran ditekan, bukan air yang keluar, melainkan udara segar, menerpa badan seperti memijat. Aku jelas tidak terbiasa mandi dengan udara. Siapa yang terbiasa? Tapi itu seru, tidak ada bedanya dengan mandi air. Tabung mandi segera dipenuhi dengan aroma wangi dan gelembung kecil. Badanku bersih dan segar. Bagaimana? Ali cengengesan bertanya saat aku keluar. Aku tidak menjawab. Aku sedang memperbaiki posisi pakaian yang kukenakan. Aku tidak bisa mengenakan seragam sekolah yang kotor, jadi tadi mengambil sembarang di kompartemen pakaian bersih. Memilih pakaian dengan warna paling terang, meski tetap saja gelap. Awalnya jijik memegang baju lengket itu, tapi saat kukenakan, baju tersebut menempel di badan dengan nyaman, segera menyesuaikan ukuran, termasuk kerah di leher. Aku menggunakan sepatu yang serupa dengan Ali. Sepatu ini membuatku melangkah lebih ringan. Aku tersenyum puas. Sepertinya aku bisa menyukai pakaian dunia ini. Kamu juga harus berhati-hati mengenakan pakaian ini, Ra. Ali juga nyengir melihatku sedang bercermin. Kenapa? Aku menoleh. Kan kamu sendiri yang bilang bahwa pakaian ini mahal. Jangan sampai rusak. Aku tertawa kecil. Saya juga ikut mandi setelah aku meyakinkan apa salahnya. Seragam sekolahnya paling kotor. Dia juga harus berganti pakaian. Sally keluar dari pintu bulat kecil dengan wajah lebih segar 15 menit kemudian. Dia mengenakan baju lengan pendek, celana panjang gelap, yang seperti menyatu dengan sepatunya. Dilapisi rok hingga lutut. Sally terlihat modis, seperti biasanya. Di sekolah, dia selalu terlihat paling rapi berpakaian. Kami sudah siap. Tidak berbeda dengan tampilan orang-orang di dunia ini. Saatnya sarapan. Wow, kalian terlihat berbeda sekali dengan pakaian-pakaian itu. Ilo menyapa kami, tertawa lebar. Itu sebenarnya bukan pujian buat kalian. Ibu si kecil ikut tertawa. Dia sedang meletakkan makanan di atas meja. Aku menatap wanita itu, tidak mengerti. Pekerjaan suamiku itu adalah desainer pakaian. Semua pakaian yang kalian kenakan, juga pakaian yang kami kenakan adalah desainnya. Jadi dia sedang memuji diri sendiri. Ibu si kecil sambil tertawa menjelaskan. Desainer pakaian. Aku bergumam. Si kecil melambaikan tangan kepada kami. Wajahnya yang kemerah-merahan terlihat lucu menggemaskan. Iya, desainer pakaian. Ibu si kecil mengangguk. Ayo semua duduk. Masakan sudah siap. 3 kursi bergerak keluar dari meja makan. Sally memeriksa selintas. Melirikku. Mengira-ngira apakah kursi itu akan berputar saat diduduki. Ali sudah duduk nyaman. Itu hanya kursi kayu seperti pada umumnya. Meskipun bentuknya lebih mirip tanggul kayu. Kursi ini menempel di lantai, jadi tidak akan melayang. Aku dan Sally duduk. Perkenalkan ini istriku, Faye. Sedangkan si kecil, Oh. Nah, 3 kakak-kakak ini namanya Raib. Dengan rambut panjangnya. Indah sekali kan? Sally yang rambutnya pendek, dan satu lagi Ali yang rambutnya berantakan. Il memperkenalkan kami. Terlihat riang. Dia malah turun dari bangkunya menyalami kami bergantian. Dia bilang apa?
Kenapa dia melihat dari arah rambutku? Ali berbisik kepadaku. Aku tertawa. Sepertinya menyenangkan menjadi orang yang lebih tahu dibandingkan si jenius ini. Bisa membalas gayanya yang saat meremehkan orang lain. Dia bilang rambutmu yang paling keren di antara semua orang. Oh ya? Ali nyengir. Refleks menyisir rambut yang berantakan itu dengan jemarinya. Kakak si kecil ini namanya Ili. Seperti yang kubilang semalam, usianya mungkin 2 atau 3 tahun di atas kalian. Saat ini dia bersekolah di akademi yang jauh dari sini. Dia suka sekali dengan sistem dan peralatan canggih. Dia bilang sistem transportasi dan sistem lainnya di kota ini ketinggalan zaman. Anak muda seumuran dia selalu bersemangat belajar. Nilo menambahkan, ayo anak-anak, jangan ragu-ragu, silahkan dinikmati makanannya. Faye tersenyum. Kami mulai sarapan. Entah berada di dunia apapun, sarapan tetaplah sarapan yang menyenangkan. Keluarga ini ramah. Oh, sedang suka berceloteh. Faye gesit dan tangkas membantu kami. Dan yang lebih penting lagi, masakannya enak. Bahkan Ali, yang selalu santai menghadapi dunia ini, tetap mengernyitkan saat pertama kali melihat makanan di atas piring. Piringnya lebih mirip sepatu dengan lubang kaki yang besar. Masakannya lebih aneh lagi. Itu seperti bubur, tapi warnanya gelap. Tidakkah orang di dunia ini tahu bahwa warna makanan memiliki korelasi dengan selera makan? Ali berbisik padaku. Tapi dia sendiri yang justru semangat menghabiskan makanan itu setelah mencoba mencicipinya sesendok. Sepertinya lezat. Ali nyengir. Cengiran Ali itu cukup bagiku dan Sally untuk berani meraih sendok. Memang sedap. Kota ini memang dibangun agar bisa beroperasi secara efisien. Ilo sudah berganti topik percakapan untuk kesekian kali. Dia persis seperti papa di rumah. Suka mengobrol saat sarapan dan mengambil topik apa saja sebagai bahan percakapan. Kota kami tidak lagi menggunakan air untuk mencuci piring, pakaian, ataupun mandi. Cukup dengan udara. Itu lebih bersih, higienis, dan menjaga kelestarian air. Walaupun di kota-kota lain dan daerah pedalaman masih menggunakan air. Kamu suka kamar mandinya, bukan? Aku mengangguk. Menyendok bubur hitam. Aku tidak banyak bicara, hanya sesekali. Yang sering adalah menjelaskan percakapan kepada Ali dan Sally. Mereka berusaha mengikuti. Juga pakaian yang kalian kenakan, contohnya. Kami memiliki teknologi benang sintesis yang bisa menyesuaikan diri secara otomatis dengan pemakainya. Jadi pakaian bisa awet, dipakai meski pemiliknya bertambah dewasa. Atau sebaliknya, pakaian itu diberikan kepada orang-orang yang lebih kecil. Dan sepatunya lebih terasa ringan, kan? Sepatu itu memang didesain membuat pakaiannya lebih ringan. Sekian persen sesuai keperluan. Memudahkan mobilitas. Aku memangguk lagi. Kakak sekolah di mana? Oh bertanya. Aku refleks menyebut nama SMA aku. Oh terdiam. Itu nama akademi ya? Aku menggeleng, menelan ludah. Pasti tidak ada di dunia ini nama sekolah seperti itu. Mereka datang dari jauh, nak. Kemungkinan dari luar negeri. Ilo menjelaskan. Kamu lihat? Dua kakak yang lain itu tidak bisa bicara dengan kita. Bahasanya berbeda. Oh mengangguk-angguk menggemaskan. Sebenarnya masalah teknis lorong berpindah ini tidak sekecil yang dibicarakan orang-orang kota. Ini masalah serius. Ilo menjerah. Ilo menghela nafas. Sudah lompat lagi ke topik berikutnya.
Lorong itu tidak hanya mengirim orang-orang ke tempat yang salah, tersesat, kacau balau. Kalian tahu, beberapa hari yang lalu aku bahkan menemukan banyak benda aneh di kamar tidur Owl. Aku sama sekali tidak mengenali barang tersebut. Aku hampir tersedak. Benda aneh. Tiba-tiba aku memikirkan sebuah kemungkinan. Boleh kami melihatnya? Aku bertanya, senormal mungkin. Kenapa tidak? Ilo mengangkat bahu. Sebentar, akan kuambilkan. Ilo beranjak berdiri, melangkah ke lemari di pojok dapur. Dia mau kemana? Ali bertanya, seperti biasa ingin tahu dan mendesak diterjemahkan. Aku tidak segera menanggapi Ali. Aku menatap Ilo dengan yang membawa sesuatu. Ya ampun. Aku hampir berseru saat benda-benda itu diletakkan di atas meja makan. Naluriku benar. Aku mengenalinya. Itu novel milikku. Flash disk, peniti, kancing baju, tutup ballpoint, semua benda yang kuhilangkan malam sebelumnya. Ilo meletakkannya di atas meja. Kalian pernah melihat benda seperti ini? Ilo menunjuk kancing bajuku. Entahlah dari mana datangnya. Tiba-tiba muncul begitu saja di meja belajar O. Lihat, yang satu ini sepertinya buku, tetapi bentuknya aneh bukan? Aku juga tidak mengenali tulisan di dalamnya. Huruf-huruf ini aneh sekali. Ilo mengangkat novelku. Membuka sembarang halaman memperlihatkannya pada kami. Sally dan Ali terdiam di sebelahku. Tanpa dijelaskan mereka tahu apa yang sebenarnya dibicarakan. Mereka juga tahu itu benda-benda milikku. Bahkan, yang lebih aneh lagi, kalian lihat, Ilo melangkah sebentar di dekat lemari lainnya. Menarik keluar sesuatu. Ini benda yang besar. Untuk bisa lolos ke dalam kesalahan teknis kecil sistem lubang berpindah. Entahlah, ini benda apa. Bentuknya seperti kursi, tapi model dan teknologi kursi ini terlalu primitif. Aku tidak yakin ini datang dari lubang berpindah. Siapa yang hendak mengirimkan kursi? Lebih baik menggunakan transportasi biasa, kan? Aku menahan nafas. Itu kursi belajarku. Ayolah Ilo. Fei tersenyum simpul. Kita sedang sarapan, sayang. Kita tidak akan membahas ini lagi pada saat sarapan yang menyenangkan ini, kan? Ayo anak-anak, habiskan makanan kalian. Ilo terlalu sering berpikir yang tidak-tidak. Imajinasinya kemana-mana. Dia bahkan sering berpikir dunia ini tidak sederhana yang kalian lihat. Kamu mau tambah lagi buburnya, Ra? Aku, Sally, dan Ali saling tatap dalam diam.